Salam sejahtera dari HKBP Karnolong, Gereja HKBP tertua di Pulau Jawa. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum kita mendengarkannya, marilah kita berdoa. Kepadamu ya Allah Bapa di surga, kami sujud sembah, kami bersyukur, kami berterima kasih dan memuji-Mu untuk segala kasih dan kebaikan-Mu melindungi kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Biarlah hati kami terbuka dan terus diisi oleh kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan bagi kita, Matius 27 ayat 20 sampai 26. Dan yang menjadi renungan ayat 24. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Pilatus membasuh tangan. Sebanyak 3 kali Yesus dibawa ke hadapan Pilatus untuk dijatuhi hukuman mati. Dan 3 kali Pilatus berkata bahwa ia tidak menemukan kesalahan sama sekali untuk alasan menghukum Yesus. Namun kebencian dari para imam kepala dan tua-tua kepada Yesus tidak surut. Mereka mencari jalan untuk menghukum Yesus dengan menghasut orang banyak. Pilatus sebagai orang yang tahu hukum dan kebenaran seperti berada di persimpangan. Bagaimana dia harus memutuskan perkara Yesus? Keputusan kebenaran ada di tangannya. Akankah ia mengikuti kebenaran yang ia temukan? Atau dia akan mengikuti desakan orang banyak yang telah terprovokasi oleh imam-imam kepala dan tua-tua? Yesus tetap setia menjalani semuanya. Dan di dalam tradisi, kebiasaan pada masa Yesus di tiap-tiap hari raya akan membebaskan satu orang hukuman atas pilihan orang banyak. Pilatus memakai itu di dalam kebimbangannya. Sementara istrinya telah berpesan supaya ia tidak mencampuri perkara orang benar itu, Yesus maksudnya. Ada sinyal peringatan agar Pilatus berdiri di atas hukum kebenaran. Namun Pilatus tidak mendengar sinyal atau pesan yang disampaikan istrinya untuk berjalan berdiri di atas hukum kebenaran. Justru dia memakai kebiasaan yang ada berhadapan dengan orang banyak yang telah terprovokasi, yang telah terhasut oleh imam-imam kepala dan tua-tua. Pilatus takut jabatannya dicopot karena orang banyak akan ribut. Maka dengan sadar dia menyerahkan wewenangnya kepada orang banyak dengan berkata, apa yang harus diperbuatnya kepada Yesus. Suara orang banyak, salibkan dia, bebaskan Barnabas, orang yang kejahatannya sangat terkenal. Barabas penjahat yang ulung. Pilatus tahu kebenaran, ia tidak menemukan kesalahan Yesus, tetapi dia masih bertanya kepada orang yang salah, orang banyak. Itu berarti hilanglah sudah wibawanya sebagai penegak hukum kebenaran dan keadilan. Matinya hati nurani dan memilih mengorbankan kebenaran. Dengan liciknya, Pilatus membersihkan dirinya, memakai legalitas tradisi, mencuci tangan
untuk menutupi moralitas buruknya sebagai pejabat hukum. Untuk mengatakan ia tidak menanggung darah orang benar itu, dia tidak bersalah. Dia mengambil air dan mencuci tangan, tanda bersih diri. Mencuci tangan hanya kamuflase. Pilatus telah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah dengan menyerahkan hukum ke tangan orang yang tidak benar dan melemparkan kesalahan kepada para penuduh. Hukum kepada orang-orang yang mengorbankan darah orang-orang benar, terkutuklah mereka. Kita diingatkan melalui firman Tuhan, sebagai orang yang percaya, mari tetap berdiri di atas hukum dan kebenaran, melakukan keadilan bagi siapapun, sekalipun ada banyak tekanan yang bisa menekan tugas dan pekerjaan kita. Takutlah kepada Tuhan, berpeganglah kepada kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, di tengah-tengah perjalanan kami di dalam dunia ini, tak jarang kami menemui banyak hal-hal yang sulit, tetapi Engkau Tuhan selalu ada menyertai kami. Ketika Tuhan memberikan tugas tanggung jawab bagi kami untuk mengatakan kebenaran, mampukanlah kami Tuhan sesuai dengan tugas kami mengatakan dan melakukan kebenaran itu. Jangan seorang pun Tuhan di antara kami yang percaya setia kepadamu, terutama ketika memegang peran tugas menegakkan kebenaran dan keadilan. Jangan seorang di antara kami melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Biarlah hati nurani kami hidup pada kebenaran-Mu, sehingga telinga kami, pikiran kami, iman kami, peka terhadap peringatan-peringatan-Mu. Terima kasih Tuhan Allah, kami berdoa untuk mereka yang menjadi korban dari ketidakadilan. Teguhkan dan kuatkanlah iman mereka. Berkatilah Tuhan setiap orang-orang yang ingin mengatakan, melakukan kebenaran. Biarlah Engkau Tuhan pembela orang-orang yang benar. Terima kasih Tuhan Allah, hidup kami ada di dalam kendali-Mu, dan biarlah kami setia kepada kebenaran firman-Mu. Tuntun kami Tuhan melakukan kehendak-Mu, supaya kami tetap setia melakukan kebenaran. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian. Amin.